Lumen nomor 11.843, 7 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Belas Kasih dan Bela Rasa. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan menyeberangi danau untuk menuju suatu tempat. Tujuannya agar mereka dapat beristirahat sejenak setelah melayani banyak orang dengan kesibukan yang luar biasa. Bahkan dikatakan, untuk makan pun mereka tidak sempat. Namun, inilah yang dikatakan oleh Markus penginjil. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Mereka itu ternyata mengetahui kepergian Yesus dan para muridnya. Mereka lebih dulu sampai sebelum perahu Yesus dan rombongan mendarat di tepian pantai. Hal itu membuat hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sebab mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka mencari Yesus dan mereka telah menemukannya kembali. Hal itu membuat Yesus memberikan perhatian khusus. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Saudara-saudari terkasih,
Sedemikian seriusnya Yesus mengajar dan sedemikian seriusnya orang banyak itu mendengarkan Yesus. Hari menjadi petang dan segera datang malam. Bukan hanya Yesus dan para muridnya yang belum sempat makan. Orang banyak itu mulai kelelahan dan mengalami kelaparan. Para murid mengusulkan untuk membubarkan mereka supaya mereka mencari makanan di sekitar tempat itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Para murid terkejut. Yang ada pada mereka hanya ada 200 dinar. Uang sedikit itu mana cukup mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang lainnya. Setidaknya mereka sudah mengatakan kepada Yesus situasinya gawat untuk bisa melaksanakan kehendaknya memberi mereka makan. Lalu Tuhan Yesus mengambil alih keadaan dengan bertanya, apa yang ada pada mereka selain uang itu? Mereka mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus meminta para muridnya menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada para muridnya untuk dibagi-bagikan. Demikian kedua ikan itu. Saudara-saudari terkasih, 5 potong roti dan 2 ekor ikan terkasih untuk 5.000 potong roti dan 2 ekor ikan mereka, untuk 5.000 laki-laki, untuk mengenyangkan mereka. Tetapi mungkin bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin pada mereka. Yesus 5 roti memberkati milik ikan ada pada mereka. Ia memerintahkan para muridnya dan membagikannya. Ia memerintahkan para muridnya semua makan sampai kenyang. Ternyata kemudian mereka semua makan sampai kenyang potongan-potongan roti. Kemudian 12 bakul penuh mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Berapa banyak perempuan atau anak-anak yang ada di antara kaum lelaki tersebut, atau anak-anak yang ada di antara kaum lelaki tersebut. Hati Tuhan Yesus untuk diperhatikan, mudah tergerak bahwa akan belas hati kasihan Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak yang mengikuti atau kepada orang-orang banyak yang Tuhan Yesus melibatkan para muridnya untuk merasakan apa yang ia melibatkan para murid untuk merasakan sekalipun bersama Yesus. Namun para murid mereka tidak memiliki bersama perasaan yang ada pada Yesus. Mereka tidak memiliki perasaan yang ada pada Yesus. Yesus menghentikan pengajarannya dan menyuruh orang-orang itu menghentikan pengajarannya makanan dan menyuruh orang-orang itu pergi mencari makanan. Namun karena Yesus mau mulai agar para murid memiliki tanggung jawab yang sama agar dengan para murid memiliki tanggung jawab yang sama dengan dirinya.
mereka lapar. Apa Dan yang mereka bukan harus mencari rasakan. makan sendiri. Mereka lapar. Para murid Dan mereka bukan yang harus mencari makan sendiri. mereka Para muridlah bela rasa harus mereka ada di memberi mana? mereka Mengapa mereka tidak bela peduli rasa mereka dengan ada di keadaan mana? seperti ini? Mengapa mereka tidak peduli mencoba dengan keadaan menegaskan seperti kepada ini? Yesus Bahwa mereka mencoba situasinya menegaskan tidak kepada mungkin. Yesus Uang bahwa 200 dinar tidak situasinya cukup tidak untuk membeli mungkin. roti. Untuk Uang orang 200 banyak. dinar tidak cukup Tambahan untuk lagi, membeli roti. tempat untuk itu orang jauh banyak. dari Tambahan perkampungan. lagi, tempat itu jauh Saudara-saudari dari perkampungan. Akhirnya Tuhan Yesus saudara-saudari menolong terkasih. para muridnya. dengan Akhirnya menyatakan Tuhan kuasanya. Yesus menolong para Tuhan muridnya Yesus dengan menggandakan menyatakan 5 kuasanya. roti dan 2 Tuhan ikan. Yesus Dengan menggandakan memberkatinya. 5 roti Para dan murid 2 ikan harus dengan membantu Yesus memberkatinya. membagikan Para roti yang murid telah harus dipecah-pecahkannya membantu itu Yesus kepada orang membagikan banyak roti yang telah yang sebelumnya dipecah-pecahkannya disuruh duduk itu kepada orang banyak yang sebelumnya Dikatakan disuruh duduk mereka semua berkelompok-kelompok. makan sampai kenyang. Dikatakan mereka sisanya semua 12 makan sampai bakul kenyang. potongan roti. Sisanya Wow. 12 bakul. Bagaimana potongan itu roti. mungkin? Markus tidak menulis Bagaimana apa-apa itu tentang mungkin? reaksi yang mungkin. Markus tidak muncul menulis setelah apa-apa penggandaan tentang reaksi roti yang itu. mungkin. Muncul Tuhan Yesus setelah mendidik para penggandaan muridnya roti itu untuk memiliki Tuhan kepekaan Yesus hati, mendidik para muridnya berbelas kasihan untuk dan memiliki berbela kepekaan rasa kepada hati, orang yang berbelas membutuhkan kasihan bantuan dan mereka, berbela rasa kepada meskipun orang mereka yang sendiri membutuhkan bantuan dalam mereka. keadaan sedang Meskipun tidak mereka baik-baik sendiri saja dalam keadaan mereka juga sedang lapar, tidak belum baik-baik sempat saja. makan. Mereka juga Pendidikan lapar. Yesus untuk Belum kita sempat hari ini makan. agar Pendidikan kita Yesus memiliki untuk kita hari rasa ini kasihan agar dan kita bela rasa kepada memiliki orang yang rasa menderita kasihan dan dan bela rasa kepada orang yang sekalipun kita menderita sendiri dan tidak sedang sedang sekalipun kita sendiri Tuhan tidak itu selalu selalu baik pada kita. maka Tuhan itu kita juga selalu harus baik selalu pada baik kita. kepada Maka semua kita juga orang. harus selalu baik kepada semua orang. Apakah aku sudah memiliki karakter Yesus yang berbelas Saudara terkasih, kasih dan marilah kita masuk berbela dalam saat hening rasa? sejenak untuk meresapkan Marilah renungan yang baru kita saja kita dengar berdoa. bersama dalam kehidupan Bapa iman kita yang masing-masing. Maha baik, terima kasih untuk pendidikan kasih yang diajarkan Yesus melalui peristiwa penggandaan roti hari ini. Tambahkan rasa iba, belas kasihan. Apakah aku dan sudah bela memiliki rasa karakter kami Yesus kepada yang sesama berbelas yang kasih menderita dan berbela seperti Yesus rasa Kristus? Tuhan, Marilah kami kita berdoa. amin. Bapa yang Maha Semoga baik, kita terima semua kasih untuk pendidikan selalu kasih dinaungi yang dan diajarkan dibimbing Yesus oleh berkat melalui Allah yang peristiwa Maha penggandaan roti hari dalam nama ini. Bapa, tambahkan dan Putra rasa ibah, dan Roh belas Kudus. kasihan, dan bela rasa kami kepada sesama yang menderita seperti Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.